ketemu lagi kita di Wedding Talk episode kedua. Hari ini kita ketemunya sama Mas Dika. Yes. Kenalin diri dulu kali ya Mas, silakan. Lepas ini dulu kalau. Oh iya benar. Lepas masker dulu. Yes, gue Dika dari The Rainbow Organizer. Gue co-foundernya. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol juga nih sama tentang persiapan pernikahan dengan Briji Zani. Hai, ketemu lagi dengan aku. Kemarin kita udah di episode 1 kan ya, udah ngebahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang muncul pas awal kita mau nyiapin pernikahan tuh apa gitu. Sekarang kita lanjut nih di episode kedua. Oke. Obrolannya tetap nih masih tentang pernikahan. Iya betul, persiapan pernikahan. Hari ini kita bakal ngobrol sama Mas Dika, jadi dengerin terus kita sampai akhir nanti. Nah, jadi kemarin kita udah ngebahas dari budgeting, terus milih vendor kan tuh ya. Nah, terus proses kita milih vendor tuh gimana sih awalnya? Gimana caranya kita, gue mau nanya sama si vendor A nih, gitu. Itu gimana tuh prosesnya? Nah, gini. Untuk proses pilihan vendor, seperti ngelanjutin yang kemarin nih, seperti yang Mbak Galih ngomong, adalah yang pertama, yang pasti kita pilih vendor itu yang sesuai dengan budget. Pasti ya, sesuai dengan budget. Yang kedua, itu adalah sesuai dengan konsep lo. Lo maunya konsepnya seperti apa? Misal, gue ini maunya Jawaan. Ya, lo jangan cari vendor yang internasional. Itu sungguh tidak match ya pada akhirnya gitu. Terus kemudian yang ketiga adalah yang kira-kira sesuai itu dalam artian cocok ya. Lo berkomunikasi dengan dia nyambung kayak gitu-gitu. Kemudian juga portofolionya juga kalian suka. Nah itu sih ketiga poin itu yang mendasari dalam proses pemilihan vendor. Nanti dari situ kita akan berkembang lagi ngebicarainnya kayak gitu kira-kira Mbak Brigi. Jadi pertama tuh jangan cuman suka nih kayak portofolionya bagus tapi ternyata nggak sesuai sama konsep kan. Sayang banget ya Mas ya. Ya kan aneh ya. Benar. Kita maunya outdoor terus kita milih vendornya Jawaan sekali. Ya gimana pengaplikasiannya kan bingung juga. Iya walaupun bukannya berarti nggak bisa, cuman berarti kan kita tetap harus melakukan penyesuaian gitu ya yang mungkin akan ngeluarin energi lebih tuh untuk nyamain konsep kita sama si vendor ini gitu. Jadi pertama sesuai dengan omongan Mas Dika tadi, kita harus cari vendor yang sesuai. Nah, sesuainya tadi ada 3 tuh ya Mas ya. Dari budgetnya, dari konsepnya, sama portofolionya, kecocokannya gitu ya. Tektokan tuh juga perlu banget gak sih Mas? Kayak kita ngubungin tapi ternyata late respon itu kan kayak mas banget gak sih? Jadi betul, nah itu makanya gue bilang kenapa poin terakhir adalah kecocokan juga termasuk dalam poin utama. Karena di situ lo bisa lihat gimana responnya dia. Karena di bidang di dunia wedding ini tuh bukan cuma sekedar barangnya, tapi juga jasanya, servisnya. Gimana cara lo berkomunikasi dengan klien, kemudian mengerti apa yang dimauin klien. Karena gini, nggak setiap orang kan bisa match nih. Misalnya klien maunya A, ternyata ditangkapnya B. Itu jangan sampai seperti itu. Jadi untuk kalian nih, calon pengantin ya, jadi pastikan pada saat berbicara dengan vendor itu mereka mengerti apa yang kita mau. Jadi tidak ada kesalahpahaman di kemudian harinya, seperti itu. Nah kalau tadi kan proses ya. Terus abis itu pertanyaan kedua nih Mas, pertimbangan apa sih dari pengantin yang memilih vendor tersebut supaya kita tuh itu tadi ya yakin, percaya, terus kayak karena kan kalau portofolio pasti si vendor ini si vendor ini bikin pasti sebagus itu gitu kan. Terus apa nih yang harus kita pas gue tanya ini kayaknya perlu nih gue lanjutin sampai tahap selanjutnya tuh apa? Jadi gini, berawal dari kita ngelihat portonya ya, portonya kita suka nih, kayaknya gue suka, kemudian juga kayaknya juga harganya cocok, konsepnya sesuai dengan yang tadi. Nah kemudian kita harus meminta penawaran. Nah, penawaran, dari penawaran itu kita harus lihat apakah penawarannya detail atau tidak. Atau misalnya kan kita biasanya ditanyain tuh maunya di mana Mas, konsepnya kayak gimana dan sebagainya. Nah itu dia kirimannya yang sesuai dengan yang kita mau atau dia malah ngirim yang aneh gitu, yang lain yang standar yang nggak sesuai gitu. Buat apa dia nanya kita di mana kan kayak gitu. Nah dari penawaran yang itu baru kalau misalnya kita lihat wah udah oke, kemudian lihat angkanya juga kayaknya cocok gitu ya. Itu penting deh. Benar. Ya kan, angka. Nah kemudian setelah itu dari penawarannya sudah oke, baru kita kontak mereka lagi.
lihat dulu mereka tuh fast respon atau enggak. Karena untuk beberapa vendor yang late respon ya, kalau kalian mau sabar sih ya nggak apa-apa juga. Kalau misalnya kalian emang suka banget nih sama dia, terus tapi udah dihubungin, penawarannya oke, tapi dianya late respon, kalau kalian cocok dengan mereka yang seperti itu nggak apa-apa juga. Oke. Nah, tapi kalau buat kalian yang pengennya juga dilayani dengan baik, sebaiknya cari yang fast respon. Benar Responnya sih. bagus, kemudian juga nanti jadi tektokannya enak. Jadi kamu maunya apa, nanti vendornya menjawab apakah ini bisa dan sebagainya. Apakah dari situ juga apakah kalian cocok atau enggak? Nah, itu bisa kelihatan biasanya. Tuh. Itu. Komunikasi sih. Komunikasi bener banget. Jadi kadang kan misalkan nih ya, kalau misalkan si calon pengantin ini udah memaparkan si proposal yang kemarin kita sempat bahas tuh di episode 1. Terus si vendor udah nerima nih, kayak apa sih interpretasi dari si vendor. Nah, dari penawaran itu kita bisa lihat nih, oh si vendornya emang paham apa yang si klien atau calon klien pengen gitu. Nah, itu yang disebut sebagai penawaran tadi itu ya Mas ya, betul. penawaran yang detail, yang jelas. Dan itu sih harga itu pasti kan jadi poin penting dilema sekali ya gitu buat kan. kami. Nah, siapa tahu kan nanti dari detailnya yang diajuin nih, terus kan ada harga-harganya tuh. Mungkin kan jadi kita bisa, oh kalau misalkan yang ini diganti atau yang ini hilangkan, yang kayak gitu-gitu jadi lebih enak gitu. Pasti kan malas banget ya kalau misalkan vendor, aduh mbak itu udah satu paket, iya. Gak Kita kan enak jadi sekali. gimana ya gitu kan gitu. Kemudian juga next step-nya setelah kita penawaran dan tadi komunikasi, sebaiknya ada kita ketemu atau Zoom meeting ya. Oke. Nah, dari situ kita juga bisa tuh melihat apakah kita cocok sama mereka atau enggak. Iya Nah, sih. Ini di pertemuan ini ya, baik virtual maupun pertemuan secara langsung. Nah, ini kita juga bisa ngelihat nih ya, dia tuh interpretasinya tadi, dia mengerti apa enggak sih yang kita ngomongin. Kalau kita ngomong A, dia nyambung nggak sih? Ataukah dia se-nice itu nggak sih orangnya, secocok itu nggak sih sama kita? Apakah dia benar sedetil itu atau enggak? Nah, itu juga bisa terlihat pada saat pertemuan tersebut. Nah, jadi semua secara komunikasi dan sebagainya dirangkum di situ di pertemuan itu. Nah, kita juga sebaiknya mendigging, ya. Jadi ngedigging itu bukan berarti kita kayak interview, Mas, ini di mana? Udah pernah di mana aja dan sebagainya. Nah, ini nggak kayak gitu. Iya. Jadi santai aja, kita ngajak ngobrol, kemudian kita bertanya-tanya apakah wah ini orangnya enak nggak sih? Ataukah dia pernah portonya di mana aja? Dia pernah nggak sih ngejalanin yang sesuai sekonsep sama kita? Misalnya kita maunya intimate gitu. Nah, dia pernah nggak sih ngejalanin wedding intimate si vendor itu? Nah, jangan sampai dia sebenarnya harus jujur sih, mau dia pernah sekonsep dengan kita atau enggak, sebagai jujur. Jadi itu bisa masuk ke bahan pertimbangan kita. Nah, sebagai calon pengantin ya. Nah, jadi kalau misalnya kita udah senang sama orangnya, harganya cocok, kemudian porto yang lain juga sudah oke, ya juga enak tetap. Hey, sebelum lanjut nonton, jangan lupa support kita ya. Like, Subscribe, komen. Terus berarti kan itu tadi kecocokan ya. Kalian juga harus tahu nih, emang cari vendor tuh emang kayak cari jodoh gitu kan ya Mas ya, cocok-cocokan, terus tuh harus banget gitu. Nah, tapi kadang ada ya pertanyaan kayak vendor-vendor tuh sebenarnya atas nama hukumnya ada nggak sih gitu kan, kayak PT kah atau CV kah, terus kantornya tuh ada nggak sih gitu, karena kan ya apalagi sekarang era digital tuh udah udah luas banget gitu kan ya Mas ya. Jadi kadang mana yang bisa kita percaya, oh ini beneran vendor terpercaya nih, apakah memang perlu tuh Mas nama PT, nama CV atau kantor fisik gitu kan ya, itu perlu nggak sih Mas sebenarnya? Nah, sebenarnya kalau menurut gue itu adalah nomor kesekian, karena yang penting menurut gue adalah tadi responnya baik, kemudian juga dia bisa dipercaya orangnya, kemudian juga apa ya, tapi gini loh, alangkah bagusnya kalau ada kantor fisiknya. Namun sebenarnya kantor fisiknya pun tidak menjamin ya, tidak menjamin bahwa pekerjaannya dia tuh baik-baik saja. Mungkin ada beberapa vendor yang punya kantor fisik, tapi pada saat dia bekerja dia tidak sesuai dengan kapasitasnya lah, kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya itu adalah salah satu poin, tapi tidak menjadi poin yang utama. Iya sih, gitu. benar. Jadi yang penting adalah tadi balik lagi kecocokan kita, kemudian juga
portofolionya dia banyak, kemudian juga enak nih cocok sama kita sesuai dengan kebutuhan kita, menurut saya itu sudah cukup gitu ya. Oke. Jadi itu juga tuh ya kalau dipikir-pikir mungkin dibilang perlu enggak, dibilang nggak perlu juga enggak kali ya Mas. Kayak dibilang penting juga enggak, dibilang nggak penting juga enggak. Karena itu sebuah pertimbangan kali ya. Karena ada aja gitu kan yang kayak wah dia udah ceritain portofolionya tuh bagus gitu kan, PT-nya bagus dan maksudnya ada nama PT-nya nih, tapi ternyata kerjanya tidak sesuai dengan konsep kita, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya kasarnya bohong. Nah tapi ya bohong-bohong ini tuh juga sebenarnya bukan dari sisi vendor aja kali ya Mas ya. Dari sisi pengantin tuh juga harusnya kita sama-sama ngehargain gak sih? Aku di sini mungkin di sisi vendor kali ya, maksudnya pengalaman gitu, maksudnya kita sesama mau kerja sama gitu kan ya. Ntar kan bukan cuman punya pengantin aja, acaranya juga bukan cuman punya vendor aja. Jadi kita sama-sama jujur tuh lebih enak gitu loh. Sama-sama ya kayak jujur tuh lebih enak. Jadi si vendornya jujur, si pengantinnya juga sama-sama jujur gitu. Jadinya nggak ada yang ditutupin. Kalau memang kendala misalkan di keluarga ada suatu masalah yang itu bisa menjadi hambatan tuh lebih baik diceritain nih, khususnya ke WO kali ya, karena kan WO lebih kayak menghimpun tuh semua vendor-vendor, jadinya minimal si WO ini bisa jadi penengah lah ya gitu. Ini juga sering banget kan terjadi ya Mas di dunia WO tuh, misalkan keluarganya ada masalah di dalam keluarga tersebut gitu kan, tapi karena udah jujur dari awal, maksudnya diceritain gitu ya, jadi kedepannya jadi enak gitu ya Mas. Jadi kita tahu nih handle-handle tuh, benar, tahu lah caranya bagaimana gitu. Tahu nih mau gimana sih ke A ke B ke C kayak gitu. Itu salah satu trik ya gitu. Nah dari situ tuh kita tahu gitu. Terus gimana nih? Nah gini, misalnya ada case nih, ada yang nanya, kalau misalnya ada vendor A dan vendor B, secara budget jauh banget nih, secara budget jauh banget. Tapi pas kita lihat penawarannya itu mirip, ternyata yang didapat tuh mirip gitu dan sebagainya. Nah itu ada yang nanya, gimana sih kita pertimbangkan apa sih yang harus kita lakukan terhadap dua penawaran itu misalnya gitu. Nah gampang sih solusinya adalah yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah gini, misal ada vendor A, budgetnya lumayan mahal, portonya bagus, bla 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 gitu ya. Sering handle wedding besar dengan jumlah undangan yang banyak. Sedangkan vendor B, ini sama-sama terpercaya ya. Vendor B juga seperti itu, tapi dia juga sering ngerjain intimate dan sebagainya. Dan budgetnya jauh lebih rendah misalnya. Nah, nggak mesti kita memilih yang lebih mahal untuk mendapat yang lebih bagus. Oke, itu. Pilihlah sesuai yang cocok dan sesuai kebutuhan. Misalnya, kita pestanya intimate wedding. Ngapain kita milih vendor A yang biasanya kerjainnya wedding yang besar misalnya. Gitu kan lebih cocok, enak kalau misalnya yang sering ngerjain intimate wedding juga. Jadi lebih match. Dan juga kan budgetnya lebih baik untuk yang lain ya, gitu. Benar itu sih. Jadi kadang tuh ya temen aku ada kan kayak, ini bedanya apa sih Brik ya kan? Vendor A, vendor B, kok harganya bisa beda 20 juta gitu misalkan ya kan. Padahal kan kerjanya sama gitu, misalkan dekor ya dekor aja gitu kan. Kok bedanya di mana gitu, selain item ya gitu kan. Nah itu dia, makanya kita harus lihat nih kecocokannya tuh bukan cuman dari orangnya gitu kan, dari konsepnya, dari budgetnya juga gitu. Jadi kita harus sadar diri sebenarnya nggak sih Mas? Ini sebagai pengingat juga nih buat teman-teman ya, calon pengantin. Jangan pengennya yang wah tapi tidak sesuai dengan kebutuhan kalian. Sayang banget sih gitu. Jadi kita harus sadar diri juga gitu. Nah satu lagi tips dari gue, kalau misalnya lagi pemilihan vendor juga, kan kita sistemnya trust ya, percaya sama vendor-vendor tersebut. Nah, jangan lupa selalu setiap vendor harus ada hitam di atas putihnya. Wah iya sih, benar banget. Itu adalah seperti misalnya contohnya kontrak atau detail order yang ditandatangani dan disepakati oleh kedua pihak. Dan itu harus ada di kedua belah pihak. Jadi klien megang, vendor pun megang. Itu berfungsi sebagai pengaman buat diri kita sendiri buat kedepannya. Ya, jadi itu adalah tanggung jawab dan hak dari klien dan vendor. Jadi vendor adalah misalnya dia berkewajiban A, B, C, D, E, F, G. Itu udah disepakati, ya nanti dia harus mengerjakan itu. Jadi pada saat dia tidak mengerjakan itu, kita bisa klaim dan punya bukti yang sangat kuat gitu.
kita cuma sekedar percaya, langsung kita DP tanpa kontrak dan sebagainya. Nanti kalau ada yang tidak sesuai, karena gini, ini kan bermain dengan ekspektasi ya. Ekspektasi yang tidak sesuai aja, itu nanti takutnya akan terjadi ketidakenakan nih di antara keduanya. Takutnya hasilnya juga kurang maksimal. Mana lagi vendor-vendor pernikahan tuh rata-rata semuanya bentuknya jasa kan ya. Betul. Kayak nggak ada bentuk apa ya, maksudnya bentuk fisik yang bisa kita bawa-bawa tuh nggak ada. Kayak makanan abis gitu kan. Terus kayak dekor ya hari H gitu kan. WO ya jasa di hari itu. Fotografi juga kayak gitu kan. Walaupun kalau fotografi masih kelihatan lah ya di endingnya masih ada album, ada outputnya gitu. Nah itu dia tadi tuh penawaran atau kontrak gitu ya yang bisa yang hitam di lebih atas detail. putih. Itu harus banget tuh teman-teman. Jadi kedepannya sampai acara selesai kalau misalkan nanti ada hal-hal yang tidak sesuai gitu kan ya kita bisa klaim ya walaupun mungkin tidak dikembalikan secara materi gitu kan tapi ya lega lah kita ada minimal klarifikasi lega, gitu betul. kan ini Harus kenapa aman nih juga, gitu ceritanya. rasa aman juga itu harus banget sih itu salah satu triks dan tips nih dari Mas Dika yang sudah berkecimpung di dunia perwedingan gitu ya. Ya, sudah lama sekali sepertinya saya ya. Wah kita udah ngobrol banyak banget nih. Ya. Oke, jadi dari kita ngobrol panjang lebar ya, tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, milih vendor itu kalau ada rekomendasi lebih enak nggak sih, Mas? Nah, betul banget. Ya Itu kan juga ya? salah satu faktor penentu sih untuk kita bisa mempercayai mereka atau enggak. Apalagi kalau rekomendasi dari misalnya dari venue atau dari teman sendiri yang pernah menggunakan jasanya mereka. Atau keluarga kali Betul. ya. Tapi balik lagi, ini juga termasuk juga rekomend dari WO tuh penting juga karena WO ini tahu ya, maksudnya tahu kinerja vendornya itu seperti apa saat bekerja sama dengan WO itu sendiri. Nah itu juga rekomendasi yang penting. Tapi tetap disesuaikan dengan kebutuhan Benar. dan kecocokan dari si si calon klien. Karena balik lagi ya dipakai dengan misalnya dipakai dengan kakaknya dia, kemudian dia juga mau menikah, itu belum tentu cocok tuh. Oh iya Belum tentu sih. cocok. Atau temannya pakai si A, kita belum tentu cocok juga sama si A. Jadi tetap, misalnya rekomendasi dari si A itu adalah salah satu faktor poin penting, tapi tetap harus bertemu, harus berkomunikasi, apakah dia cocok atau enggak, secara budget, secara konsep, dan secara personal cocok atau enggak sama kita. Bener. Gitu. Jadi kalau ada rekomendasi pun jangan langsung ditelan mentah-mentah Betul, tuh ya, jangan. tetap kita klarifikasi dijelasin lagi tuh gimana sih sesuai nggak sama konsep, sesuai nggak sama budget gitu ya, cocok nggak nih orangnya apa enggak gitu. Jadi Seperti itu, Kak. rekomendasi itu perlu, tapi bukan berarti Poin utamanya. apa yang direkomendasi harus kita ambil kayak gitu ya. Tetap balik lagi ke tadi budget, konsep, cocok gitu, itu harus banget. Itu ya. Jadi teman-teman yang masih mau nanya-nanya lagi ke kita gitu ya, ke The Rainbow Organizer tentang apapun itu boleh banget komen ya komen di bawah atau enggak ke Instagramnya The Rainbow Organizer di Instagram langsung DM aja nanti kita tampung terus kita bikin episode selanjutnya. Betul, untuk menjawab pertanyaan kalian tentunya. Sip, thank you Thank you. untuk Bye-bye. episode hari ini sampai ketemu lagi.